Ayo. Nah, katanya mau maju. Ya, lu tadi dia yang kagak mau. Ayo, Bang, maju. Filipin. Ayo maju. Maju beneran dari sini. Ayo maju. Ayo, Pak. Maju, Tar. Bang, maju, Bang. Bapak jelasin, kalian harus nanti bawa panggil satu-satu. Saya perhatikan makanya. Ini adalah trainer instalasi sound system 80 watt ya. Jadi rangkaian trainer ini adalah rangkaian penguat akhir, penguat tune control sama trafo. Trafo ini adalah sifatnya untuk menurunkan tegangan dari listrik PLN. Jadi inputnya 220 volt dari listrik, keluarnya menjadi 12 volt. 12 volt, tergantung kebutuhan dari blok-blok ini. Dari mana lihatnya blok-blok ini bisa tegangannya bisa dilihat. Di sini ada terlihat tertulis DC 12 volt. Artinya blok penguat akhir ini membutuhkan tegangan 12 volt. Makanya kita buat power supply-nya, regulatornya ini 12 volt. Di dalam trafo ini ada beberapa output tegangan. Mulai dari 0 volt, 6 volt sampai 24 volt. Sedangkan yang dibutuhkan oleh AMP ini, power supply ini adalah berapa volt? 12 volt. Makanya kita ambil dari sini 0 dengan 12 ya. Jika kurang, kita gimana kalau kita ngambilnya 9 saja? Artinya power supply-nya di bawah sini kan, maka akan berpengaruh dalam suara. Nah, yang berikutnya adalah blok rangkaian tune control. Tune control ini ada input, ada juga output. Inputnya itu bisa berupa handphone, DVD, TV dan lain-lain. Tergantung kalian mau inputnya apa. Outputnya untuk mengeluarkan ya. Jadi inputnya dari handphone masuk ke tune control ini, nadanya dirubah-rubah. Di sini bisa ada volume, ada treble, ada balan, ada bass gitu ya. Apakah Pak nanti kalau kita tidak memakai tune control dari handphone langsung ke penguat akhir bisa tidak? Gitu kan pertanyaannya. Tentunya bisa bunyi. Cuman untuk pengaturan frekuensi sinyal bass dan treble-nya tidak ada. Jadi suaranya murni dari output handphone saja. Kalau kita melalui tune control ini kita bisa olah, ya. Nah, fungsinya tune control itu seperti itu. Paham? Nah, berikutnya adalah penguat akhir. Penguat akhir ini fungsinya adalah untuk menguatkan output sinyal dari tune control ini. Jadi sinyal tune control ini masih kecil, masuk ke penguat akhir ini diolah menjadi besar. Nah, setelah besar diperkuat, namanya juga penguat akhir, diperkuat. Setelah kuat baru sinyal ini masuk ke dalam speaker. Nah, speaker ini baru terbunyi. Nah, itu secara sederhananya seperti itu. Itu hanya interaksi. Sebenarnya kalau kita mau terjun secara detail pengukuran frekuensi bass, treble, terus volume itu menggunakan osiloskop. Jadi grafiknya bisa kelihatan. Kita di sini hanya mempelajari instalasinya saja, ya. Jadi disederhanakan saja. Paham? Jadi cara kerjanya sangat simpel. Ini adalah rangkaian stereo, artinya rangkaian mempunyai dua rangkaian, kanan dan kiri. Gitu. Pak, gimana kalau mono itu artinya sebelah. Jadi hanya kanan atau kiri. Jadi tidak stereo. Jadi semua perangkatnya satu. Kalau di sini stereo itu gimana cara melihat stereo itu? Biasanya di sini kalau IC penguatnya 2 berarti itu stereo. Gitu. Paham? Simpel kan? Hah? Oh, udah bengong? Paham? Paham. Sekarang bagian kalian.
Ulang-ulang mulu. Oh. Aduh. Nah, rangkaian ini sebenarnya masih setengah jadi ya. Nanti kalau memang sudah jadi betul-betul benar pakai listrik harus bunyi gitu. Ini hanya definisinya, makanya sebelum perakitan jadinya harus instalasinya harus betul-betul terpasang. Ayo silakan. Yang tadi udah Bapak jelasin, kalian ulang ke depan. 3 orang, Bapak butuh 3 orang saja. Nanti setelah itu gantian, tetap dapat nilai. Ini nilainya udah di tangan. Masih mahal Pak. Nggak di atas Pak. Dulu Pak. Hah? Skip lama-lama. Ananda Piosa, Dapimo, Ertapanos. Pak. Katanya kan nggak ada Pak. Hah? Katanya nggak ada. Kano. Kano, maju. Ayo. Kano. Males Pak. Kano males Pak. Bulan tadi itu lu. Pasti bisa. Nanti kalau udah di depan biasanya bisa. Ayo. Nanti baru bantu. Lihat HP boleh lihat HP. Boleh silakan. Boleh. Titip nilai dong anjir. Baik, yang lainnya dengarkan. Tapi kan berdefisinya kan bermacam-macam. Jadi jangan yang sudah di depan kalian ulang lagi. Kata-katanya saja. Oke, silakan pembukaan dulu. Maju 4 apa? Jelasin berapa ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan rangkaian instalasi audio sistem sederhana. Mana di sini ada trafo, ada kontrol, ada kuat akhir. Dan ada struktur kiri kanan. Yang lainnya lihat, dengar. Fungsi dari trafo adalah untuk menurunkan dan menaikkan tegangan atau daya yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini. Dan ini ada pin kontrol. Pin kontrol itu ada input dan output, di mana inputnya itu seperti handphone, DVD dan lain-lain. Dan ini ada penguat akhir, yaitu untuk atau membayar ya. Yang lainnya nanti suruh maju nanti. Mengelola dari kecil menjadi besar dan mengalir ke listrik. Di rangkaian amplifier ini bisa dilihat bahwa rangkaian amplifier ini adalah merupakan jenis stereo karena menggunakan 2 speaker. Untuk jalurnya Speaker itu di meja enggak. Tegangannya berapa yang dibutuhkan jelaskan. Tegangannya yang dibutuhkan adalah 12 volt. Ya biasanya listrik dari PLN itu 220 volt lalu dikecilkan oleh trafo tersebut. Terus untuk jalurnya Nah, rangkaian ini silakan dilanjut. Saya sambil nerangin. Nah, rangkaian ini biasa ditambah dengan aksesoris lain ya. Pak, apakah rangkaian ini bisa dipasang Bluetooth? Tentunya bisa, gitu ya. Jadi hanya penempatan aksesoris saja, tapi yang ada di trainer ini sifatnya yang utama. Kalau kalian lihat dari speaker aktif di rumah kalian itu rangkaiannya sama seperti ini. coba Oke, silakan kalian jelaskan. Di situ ada R, ada L, ada G, itu apa? Terus ada lengkungan, itu kamu apa? Jelasin, yang lainnya dengerin Nanti suruh maju saya. bukan RGB, bukan RGB. Apa itu R itu apa singkatannya? Bukan itu.
right. Jelasin, jadi apa? L itu right ataupun yang artinya kiri, right itu artinya kanan, dan G itu ground. Nah, ya benar. Nah, bener kan? Nah, terus kenapa di sini ada tanda pelengkung? Ini menambahkan kabelnya tidak tersambung. Ya, jadi ada yang kalau tanda lengkungan antara kabel itu artinya kabel satu dengan yang kabel yang lainnya tidak terhubung. Terus apa lagi? Sudah, seperti itu. Ya, Pak. Kira-kira inputnya apa? Inputnya di sini Enggak, kira-kira ini kan sudah terinstalasi. Jika kasih inputnya cocoknya apa? Inputnya apa? Berupa sinyal apa? Handphone bisa. Ya, handphone bisa. Terus? handphone atau DVD. Ya, bisa. Terus? Itu USB. Kalau USB nggak bisa karena dia bersifat data. Jadi harus diolah data dulu. Jadi sifatnya tune control ini memang yang sudah ada keluar ada suaranya tapi sinyalnya kecil gitu loh. Di HP. Hah? Radio ada beberapa. Radio bisa masuk. Artinya sifat dari rangkaian ini adalah untuk menguatkan gitu, untuk membesarkan suara seperti itu. Merubah data menjadi suara. Nah, di situ kan ada tertulis 80 watt. Artinya apa itu? 80 watt membutuhkan 80 watt. Nah, 80 watt membutuhkan 80 watt. Ini membutuhkan 80 watt. Bukan, artinya itu kan sudah tertulis memang rangkaian itu adalah 80 watt. Artinya apa? Kapasitas maksimal Pak. Kapasitas maksimal. Ya, kapasitas maksimal pada rangkaian penguat akhirnya itu adalah 80 watt. Nah, gitu ya. Sekarang silakan barangkali teman kalian yang mau nanya. Yang nanya nanti dapat nilai. Ayo. Azab teman bertanya kepada yang presentasi. Ayo, ada yang mau nanya, Kak? Ayo silakan, siapa yang mau nanya? Tegangan ini butuh berapa watt, Bang? 12 volt. Tadi kan udah dijelasin. Lebih tepatnya 12 volt. 8 watt. Iya. Maksimalnya 80 watt. Selain HP sama radio bisa buat apa aja? Bisa memperkuat sinyal yang dikirim dari apa tadi? Itu siapa namanya? Ayo silakan, siapa yang mau nanya? Lalu Pak Ibu lagi nanya, Pak. Apa? Silakan. Pak Ibu lagi nanya, Pak, lagi saya Ya. jelasin. Apa buat Bos? Selain handphone sama radio buat apa aja? DVD bisa. Nah, terus apa lagi? Laptop juga bisa. Laptop Nah, bisa. Bisa dengerin suara. Nah, ataupun MP3. berapa namanya Ipul? Siapa namanya Ibu? Saifullah. Saya nanya, Pak. Saya yang dicatat, Pak. Pak. Udah. Saifullah. Ini yang mana dulu? Siapa nama aslinya? Aib dulu, Aib dulu. Muhammad Saifullah. Bang, apakah dari trafo langsung ke apa namanya itu? Kontrol. Tune control. Apakah bisa langsung nyala gitu? Dari Jadi ininya nggak ada. dari trafo ke kontrol kan sama amplifier. Iya. Langsung ke speaker, apakah bisa nyala? Tanpa tune control gitu. Enggak, maksudnya apakah bisa nyala dengan rangkaian gitu? Tanpa regulator. Tanpa regulator. Pertanyaannya seperti ini. Rangkaian blok itu yang ada di situ, kalau tanpa regulator itu bisa hidup atau tidak? Begitu pertanyaan dia. Oh, itu nah. Ayo jawab. Siapa namanya? Hah? Padahal bukan itu yang ditanya deh, Pak. Gantian jawab. Nih, dengerin dulu. Pertanyaan dia, Bilang kayak apa sih? rangkaian itu semua tanpa trafo itu bisa bunyi tidak? Tanpa trafo. Tanpa trafo tidak, karena kan si trafo ini memperkecil apa? Daya. Memperkecil daya dari listrik PLN ya, Pak.
lebih tepatnya sifat trafo ini adalah sumber tegangan dari semua rangkaian ya. Jadi kalau tidak ada trafo mau dapat suplai listrik dari mana? Kan gitu pertanyaannya. Benar nggak? Ya. Jadi ya tentu tidak bunyi gitu, tidak bisa beroperasi rangkaian itu semua. Ya. Bagus, pertanyaannya ada lagi nggak? Pak. Kamu nanya nggak? Udah Pak, Apa dia? Ade. Bagaimana cara masang Bluetooth-nya? Hah? Bagaimana cara masang Bluetooth-nya? Bluetooth. Ya, pemasangan Bluetooth. Kan bisa. Siapa namanya Aldis itu ya? Bukan, bukan. Aldis siapa namanya? Pak. Apa nanti? Pada kontrol. Muhammad Aldis. Pada kontrol. Yang di depan, dengerin. Maksud Aldis itu gimana cara menyambungin rangkaian Bluetooth ke dalam rangkaian itu. Jadi ada tambahan lagi. Ini sepertinya contohnya ini pengen dipasang Bluetooth. Nah, gimana cara masang Bluetooth-nya gitu. Bluetooth-nya Bapak tambah lagi ya. Ini rangkaian Bluetooth-nya. Nah, ini rangkaian Bluetooth-nya. Ya sama ada guys. Sama ada power kan? Kalau ini kan bisa langsung ini ada S, ada C, ada L, ini 12. Pak, nanya Pak. 12. Kalau ini kan input sama dengan mode ya. Pak, mau nanya Pak. Cara supply. Nah, ini outnya. Nah, silakan. Itu pertanyaan bagus Alis. Nanti dulu. Pertanyaan bagus tadi. Nah ya, jadi kan rangkaian instalasi posisi ini sudah jadi, tapi pengen ada aksesoris untuk penambahan Bluetooth kan? Nah, Bapak sengaja di sini kasih gambar rangkaian Bluetoothnya supaya nanti instalasi cara pemasangannya seperti apa. Kalian perhatikan cara instalasinya. Ayo silakan. Sama Shen. Bapak gede kan Ingat, di dalam tune control itu ada input RL sama output RL. Ayo. Itu dah. Perhatikan. Ini inputnya mana? Di belum, mana Bang nyalain doang. Ini awal. Ini apa? Baru ngorobin. Jelas kalau di sini awal, berarti di sini on. Nah, awal ini tadi pakainya kemana? Awal ini pakainya kemana? Kalau ini kan power supply, sedangkan ini ya plus ground kan. Nah, kalau ini awal ini kemana? Ini masih salah. Di sini kan input kan, nah ini masih ini mengeluarkan, ini menerima gitu loh. Ini menerima, ini mengeluarkan. Silakan. Cembok. Oke, perhatikan. Di sini out kan, outnya ketemu input. Out ini ketemu input ini. Ya, kalau tadi kan out ketemu out ini ya. Kan out kan ini bahannya benar. Pemasangan ini ya. Siapa yang nanya tadi? Adit, tengok mana? Nih, pahamin, harus paham lu. Harus paham dulu dan tanya.
RGL. Tanya dia. Lah, nanya. Kayaknya nanya biar tahu. Hah? Apa itu? Apa nilai baru? Apa itu Pancasila? Sebenarnya nggak bagus. Ayo Pak, dari Pak. Jawab Pak, dengerin. Apaan? Jawab. Jawab apaan? Ini tadi kan kata lu Bluetooth. Nah, ini adalah komponen Bluetoothnya. Ini RGL, right, ground dan left. Outputnya menuju input dari tone control. Sedangkan dari output tone control jalurnya mengarah ke input amplifier, lalu dikeluarkan ke speaker. Nah, jangan dulu full. Pak, Apa? Nah, nanti silakan. Itu Alvin udah cukup. Apa? Ya, siapa lagi? Ayo, Pak itu, Randi. Apa kamu mau tanya apa? apakah mixer bisa langsung ke speaker? Jawab. Mixer itu aksesoris tambahan buat sound ini. Maksudnya Randi itu, jadi kalau dia mixer itu apakah bisa langsung menggunakan speaker atau tidak? Bisa. Mixer itu gini loh, mixer yang banyak tombolnya itu. Iya. Ya, punya Kayak buat DJ. Ya. Apakah jika langsung dipasang ke speaker, apakah bisa bunyi atau tidak? tidak kalau harus melalui amplifier. Nah, betul. Ya. Karena menanya apa? Berarti kita nilainya cepet ya Pak? Bisa jawab semua? Makasih, Pak. Pak Kiano, Iqbal, sama Rama. Saya nanya dulu Pak. Kalau conteng, Pak. Mana? Azhar Tanya nggak Pak? Hah? Ini kalau tanpa penguat akhir tuh Pak, bisa nggak Pak ke speaker? Siapa kamu nanya? Ini kan kalau tanpa tuh penguat akhir, bisa nggak langsung ke speaker? Bisa. Nggak bisa. Karena kan ini paling inti. diganti pakai kabel jack bisa nggak? Bisa, tadi kan tanpa ketika kita instalasi pertama kali itu kan pakai kabel jack menyambungkan ketika ke handphone, radio ataupun yang lain. Nah, sedangkan penambahan Bluetooth ini kan baru kita instalasikan. Berarti bisa rangkaian ini dipakaikan kabel jack. Dah puas. Sudah ya, cukup ya. Pak. Silakan tutup. Ya, mungkin cukup sekian dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan.